Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Jadi di video kali ini, gue bakal dongin cerita film dengan judul Fobia 2 tahun 2009. Nah, ini merupakan film yang unik karena dalam satu film terdiri dari 5 babak cerita masing-masing. Dan tiap ceritanya memiliki nuansa seram tersendiri, tergantung dari kalian yang menonton. Asik. Untuk kali ini, gue bakal dongengin cerita yang pertama, yakni berjudul Novice, tentang seorang remaja nakal yang terpaksa menjadi biksu atas permintaan mamanya, karena remaja itu telah mencelakai seseorang. Namun, karena terlalu nakal, remaja itu justru harus berhadapan dengan hantu penunggu di sana. Bagaimanakah kelanjutannya? Ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan sebuah sepeda motor yang melaju di jalan raya pada malam hari. Di atasnya ada 2 orang pemuda. Salah satu dari mereka memegang batu besar, dan batu itu malah dilempar ke mobil yang lewat di depan muka mereka. Pei, nama remaja yang lempar batu tadi. Kini ia berakhir menjadi seorang biksu atas keinginan mamanya sesudah tragedi itu. Kepala Pei dibotak. Di layar handphonenya ada foto Pei bersama papanya, yang kita belum tahu keberadaan orang tersebut di mana. Dari jendela luar, seorang biksu senior menoleh ke arah Pei. Tatapannya sangat serius. Bertepatan dengan itu juga, mamanya menghampiri Pei. Izin pamit untuk pulang, karena pacarnya ada urusan. Kalau Pei ada keperluan, silakan bilang saja pada orang kepercayaan mamanya di sini. Seakan terlihat kesal, Pei malah mengatakan mamanya dengan sebutan Meilan, artinya dasar pelacur. Papalah yang berkata seperti itu, karena mama pergi dengan pria lain, ucap Pei. Mama menampar Pei. Terserah apa perkataan orang, tapi jangan bilang kalau aku tak sayang kamu. Kalau dulu kamu tinggal bersamaku, situasi tak akan seperti ini, ucap mama yang menangis. Mama pun berjanji untuk menyebut Pei setelah kondisi membaik, kemudian ia pun pergi. Pei menggunakan pakaian biarawan atau biksu berjalan masuk ke hutan bersama yang lain. Ia sangat asing dengan tempat ini, maklum namanya juga pemula. Baru saja kita omongin, Pei tak sengaja menginjak sesajen yang memang banyak di lokasi tersebut. Sesampainya pada suatu titik di tengah hutan, Pei kebingungan karena sekitarannya sangat berantakan. Matanya langsung tertuju pada sebuah pohon tinggi yang berhiaskan banyak sajen. Pohon itu bernama Nimbung, ucap seorang biksu tua yang entah muncul dari mana. Pohon palem semacam ini digunakan warga desa untuk ritual hantu lapar. Sedikit penjelasan untuk kalian, di masyarakat Thailand, khususnya agama Buddha, ada sebuah festival yang bernama Hungry Ghost Festival. Tujuan dari festival ini untuk menghormati hantu bernama Pret, di mana ia memiliki tubuh setinggi pohon palem. Tapi sayangnya, mulut hantu Pret sangatlah kecil sehingga tak bisa memuaskan kerakusannya. Untuk itulah dia juga dipanggil dengan nama hantu lapar. Oke lanjut, biksu berkata kalau ritual atau festival tahunan ini dilakukan pada siang hari. Warga desa di sini percaya akan tahayul. Besok bulan tua, para hantu akan pergi, ucap biksu itu lagi, membuat Pei sedikit canggung. Malam harinya, Pei terbangun dari tidur karena perutnya terlalu lapar. Kemudian ia keluar dari gubuk mencari makanan. Bertemulah Pei dengan banyak sesajen di bawah pohon. Ia mencoba memakannya di tempat, tapi muncul perasaan tak nyaman. Akhirnya, Pei mengambil sebuah mie dari salah satu sajen. Lalu ia kembali ke gubuk. Pei dengan sangat kelaparan langsung memasak mie tersebut. Tapi tiba-tiba saja, biksu senior waktu itu muncul dengan wajah yang cukup menakutkan dan seperti bukan manusia. Biksu senior itu langsung menghalangi niat Pei untuk mengisi perutnya. Makanan itu untuk hantu lapar atau Pret, ucap biksu senior, yang langsung berupaya menarik mie panas dari tangan Pei. Keanehan terjadi, mie itu melayang beberapa detik sebelum akhirnya jatuh. Di sini, Pei malah diam tercengang, sedangkan si biksu berjalan pergi. Pei pun berupaya menyusulnya hingga sampailah ia di lokasi festival tadi siang. Dan di sana sangatlah sepi, tak ada siapapun. Tiba-tiba saja, Pei mendengar suara-suara yang mengusik telinganya, hingga ia sadar kalau ada makhluk tinggi di sebelah pohon nimbung. Itu adalah hantu Pret atau hantu lapar.
dan dengan perlahan Pei melangkah ketakutan. Lalu tiba-tiba barang berjatuhan dari atas, membuat Pei berlari. Ia bersembunyi di hutan, sampai akhirnya Pei sadar lagi kalau hantu itu sudah mengikutinya. Pei langsung berlari masuk ke dalam gubuk. Teror belum selesai, hantu Pret mengitari gubuk itu berkali-kali, dan Pei cuma menunduk ketakutan. Hal ini berlangsung hingga pagi hari. Pei dibangunkan oleh biksu senior, dan dari tangannya ada luka bakar. Berarti yang terjadi tadi malam bukanlah mimpi. Para biksu berjalan dalam kabut ke tempat festival kemarin. Pohon nimbung kini berada di posisi tumbang, artinya ini adalah pertanda buruk. Hantu Pret baru akan terlahir kembali, dan sebagai gantinya ada jiwa yang akan dikutuk. Biksu senior dan tua saling bertatapan, kemudian memandang kepada Pei, yang cuma diam memperhatikan pohon nimbung itu. Berita menyebar, semua orang membicarakan tentang Pei, yang membuatnya tampak sangat kesal, hingga merobohkan sebuah meja. Dari peralatan yang terjatuh pada meja, ada sebuah teko yang bergerak. Ketika Pei buka, di dalamnya ada seekor ular yang berupaya mematuk tokek. Setelah dipatuk, tokek itu malah berjalan masuk ke dalam celana Pei, yang membuatnya lari hingga masuk ke gubuk. Pei berteriak, mencari tokek dalam bajunya, hingga ia tak sengaja malah berakhir dengan menginjak tokek tersebut. Pei sudah sangat ketakutan dengan teror yang ada, lalu ia berkemas untuk pergi. Si biksu tua mencoba menahan Pei, karena ini sudah amanat dari orang tuanya Pei. Tapi Pei malah tak peduli dan bersikap kasar hingga biksu terjatuh. Bocah nakal itu pun berjalan melintasi hutan dengan tujuan keluar dari tempat ini. Namun keanehan terjadi, Pei tak bisa menemukan jalan keluar. Ia cuma berputar-putar mengelilingi hutan. Dan, Pei bertemu dengan biksu seniornya. Biksu itu membawa Pei masuk ke dalam sebuah goa sepi. Di sana, banyak ukiran-ukiran keagamaan dan mereka menghidupkan lilin. Tempat ini biasanya untuk meditasi, guna merenungkan kesalahan yang pernah dibuat oleh para biksu. Hal ini pula yang membuatnya mengantar Pei ke sini, ucap biksu senior itu. Sambil Pei melihat ukiran hantu Pret di dinding goa. Biksu itu meminta Pei bermeditasi di sini, berdoa dan bertapa di tempat ini akan menenangkan pikiran. Akan banyak hal ataupun godaan yang terjadi ketika meditasi, namun itu tidaklah nyata. Tetap fokus dan berhati-hati, ucap biksu itu, lalu pergi meninggalkan Pei. Remaja nakal botak tersebut memulai meditasinya sambil juga membaca doa. Namun sebuah penglihatan muncul kembali dalam pikirannya. Adegan kembali ketika Pei menaiki motor, seperti cerita di awal. Pei dan temannya memang sengaja ingin berbuat nakal demi memuaskan kesenangannya. Lantas, Pei melemparkan batu pada mobil yang lewat. Pei berniat melempar batu ke kursi penumpang, tapi malah mengenai supir mobil yang otomatis membuat mobilnya terhenti. Dengan panik, Pei turun dari motor, menyusul mobil tersebut, dan ia tercengang, sedangkan temannya tadi malah pergi. Pei berteriak sambil mengucap kata papa berkali-kali. Rupanya supir mobil itu adalah papanya sendiri. Pei tak sengaja membunuh papanya. Itulah akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh Pei. Nah, karena tak kuat menahan rasa bersalah, meditasi Pei pun gagal. Dan semua cahaya di gua itu mendadak mati. Terdengarlah suara yang mengerikan, membuat Pei cepat-cepat keluar dari goa. Dari suatu tempat, biksu senior sadar suatu hal buruk akan terjadi dan ia memandang ke biksu tua. Mereka sedang berdoa, kita tak bisa apa-apa. Ini karma, ucap biksu tua itu. Lalu Pei berlari ketakutan seperti dikejar-kejar suara tadi. Hingga tibalah Pei pada suatu titik di tengah hutan. Ia berhenti di sana dan memaki sesuatu yang sejak tadi mengikutinya. Dengan penuh emosi, Pei mengambil batu dan melemparnya pada semak-semak yang bergerak. Lalu, batu itu malah berbalik mengenai wajahnya. Batu dilemparkan berkali-kali yang merusak wajah Pei. Lalu, handphonenya terjatuh. Pei pun langsung mengambil dan menelpon mamanya sambil mengucapkan kata maaf. Dari dalam rumah, mama memang mengangkat telepon dari Pei. Tapi telepon itu tak mengeluarkan suara. Lalu, mama menutupnya. Sedangkan Pei terus menangis sambil meminta maaf. Pei menangis dengan sangat. Pei menyesal sudah berbuat nakal dan malah merenggut nyawa papanya sendiri. Ketika ia semakin bersedih,
tubuh Pei tiba-tiba saja meninggi. Tangannya mulai berubah bentuk. Pei menjadi sangat tinggi hingga tubuhnya melewati pohon di sekitar dan suaranya sudah berubah seperti suara hewan. Apakah mungkin Pei sudah menjadi hantu peret yang selanjutnya? Kalau menurut gua, itulah jawabannya atas karma yang ia lakukan. Tapi bagaimana menurut kalian? Tulis aja di komentar ya. Lalu sesudah itu, Phobia 2 tahun 2009 part 1 pun selesai.